Perhelatan Jakarta Fashion Week 2015 yang digelar pada 1 hingga 7 November 2014 kemarin menampilkan berbagai gebrakan dari desainer Indonesia. Selain ramai dengan koleksi tahun 2015, Jakarta Fashion Week tahun ini kembali mengadakan lomba perancang mode dan lomba desain aksesori untuk pertama kalinya. Selain itu, ada sekitar 30 desainer yang tergabung dalam program Indonesia Fashion Forward dan bakal memajang karya mereka di Buyers Room JFW. Tahun ini, penyelenggara bahkan sengaja memberikan kesempatan lebih banyak kepada desainer dalam negeri agar dapat bersaing dengan desainer mancanegara. Karena secara kualitas dan kapasitas, desainer Indonesia tidak kalah baik dengan desainer kenamaan mancanegara, termasuk dari negara maju di bidang fashion. Tim Liputan, Berita 1. Sebagai barometer mode busana di tanah air, Jakarta Fashion Week berpotensi mengantarkan industri mode Indonesia untuk memasuki pentas mode dunia. Bagaimana perkembangan industri fashion Indonesia? Untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Kreatif Jakarta Fashion Week 2015, Dias Parsada, dan desainer Indonesia, Barli Asmara. Halo, selamat siang Dias dan Barli. Selamat siang. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat, Jakarta Fashion Week 2015 sudah berjalan sukses. Sukses ya, setiap tahunnya juga selalu sukses ya biasanya. Nah ini JFW seperti kita tahu, mungkin orang-orang melihat dari rancangan baju mungkin ada temanya, tapi sebenarnya JFW tidak pernah punya tema ya. Kenapa? Apa yang membedakan? Jadi Jakarta Fashion Week memang kita tidak pernah memiliki sebuah tema khusus karena di Jakarta Fashion Week kami ingin membebaskan desainer mengembangkan kreativitasnya, karyanya semaksimal mungkin. Mungkin yang menjadi batasan adalah di Jakarta Fashion Week 2015 koleksi-koleksi mereka itu nantinya akan dipasarkan untuk musim Spring Summer 2015. Jadi trennya yang tentunya berlaku di seluruh dunia juga diaplikasikan di sini. Tetapi kita memang selalu memiliki slogan. Jadi slogan tahun ini adalah Setting Fashion Future, yaitu karena kita ingin sekali di Jakarta Fashion Week akan terjadi interaksi-interaksi yang akan lebih memperbaiki atau membuat masa depan fashion Indonesia lebih indah. Karena sebenarnya gini, untuk terbentuknya sebuah industri fashion yang benar-benar maju dan berkembang, dibutuhkan integrasi dan simbiosis antara para pelaku industri fashion itu sendiri. Siapa saja desainernya? Ada desainer, ada garment, ada manufacturing, ada tekstil, gitu kan, ada retailers, gitu, dan tentu saja end consumer. Jadinya di Jakarta Fashion Week ini kami membuat mereka berkomunikasi dengan satu sama lain, gitu. Jadinya karena tanpa itu semua, kalau misalnya semua pelaku kepentingannya terfragmentasi, ya tentunya industrinya nggak akan bisa maju. Tidak akan go internasional ya. Jadi ini bisa lebih berintegrasi di Jakarta Fashion Week karena kita mendatangkan buyer internasional, udah gitu. Jadi medianya adalah JFW. Nah, ya, betul. Barli sendiri sepertinya tidak pernah absen dari JFW. Bagaimana Barli melihat JFW kali ini nih, apa yang berbeda dari mata Barli? Oke, kata-katanya tidak pernah absen tuh berarti saya harus bersyukur karena memang masih diberikan kesempatan tentunya oleh pihak dari Jakarta Fashion Week karena memang sudah 7 tahun ya Dias ya, sudah 7 tahun. Jadi saya mengawali dari pertama kalinya Jakarta Fashion Week 2008 dan saya sudah mengikuti perhelatan tersebut yang memang menjadi salah satu tren, menjadi platform yang mana kalau saya kilas mundur ke belakang belum ada perhelatan seperti fashion ini gitu yang memang yang memang akhirnya menjadi salah satu yang hip dan memang seperti Dias memang strukturnya juga memang bisa mengembangkan industri mode dan industri fashion designer dan pada saat itu memang cukup jadi trending topik gitu. Dan sekarang kalau misalnya sekarang saya nggak pernah absen karena memang kita berhubungan baik dengan beberapa brand atau label atau misalnya merek-merek tertentu tentunya seperti kayak jasa laundry misalnya atau parfum atau misalnya mungkin sepatu dan lain-lainnya. Jadi bekerja samanya karena itu. Jadi keistimewaan untuk Jakarta Fashion Week kali ini juga terlihat dari banyaknya desainer-desainer muda yang lebih banyak berpartisipasi di tahun ini ya. Nah, Barli sendiri melihat mereka desainer muda sebagai saingan nggak sih sebenarnya kalau di dunia fashion? Buat saya nggak pernah karena saya udah 15 tahun Cakri. Jadi memang buat saya itu format saya adalah buat saya mereka itu bukan kompetitor gitu kan. Saya hanya melihat mereka adalah sesuatu yang dari mata cara pandang saya bahwa mereka berbuat seperti ini ya saya harus bisa lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita terlalu ada triggernya karena mereka kompetisi, jadi kita nggak akan maju nanti. Saya rasa yang terjadi juga melalui Jakarta Fashion Week dan berbagai platform
yang kami miliki atau yang kami adakan justru terjadi sebuah komunitas antara para desainer. Jadi muda gini, dan yang sudah namanya sudah terkenal. yang sudah established dan mereka justru saling belajar satu sama lain, dan di saat mereka ke supplier, ke sponsor, ke klien itu justru kan karena mereka bersatu itu mereka bisa menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi kita nggak ada kompetisi, gitu. Kita merangkul. Jadi sebenarnya ikatan dari Jakarta Fashion Week ini memang merangkul dan mengikat kita semua untuk dalam arti bukan mengikat tapi menyatukan kita gitu loh, bahwa dari organisasi yang A misalnya ada organisasi yang B gitu. Nah ini kita jangan dicuekin ya, 2 manekin ini ya. Ini karya Barli yang diperagakan di runway kemarin, JFW kemarin. Pada tanggal 5. Ini pasti ada temanya seperti biasa, dan kita melihat ini seperti rancangannya. Alhamdulillah pada saat ini waktu tanggal 5 kemarin saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memang mensponsori dengan bisa punya slot dan memang salah satu sponsor di Jakarta Fashion Week tentunya, dan ini temanya adalah Noir et Blanc. Noir et Blanc. Noir et Blanc itu artinya adalah kecantikan hitam putih, tapi saya kembangkan dengan antara tradisional dengan kita sebuah seperti kebaya dan kerancangnya, bordir ya. Betul, dengan ini full kerancang tapi saya mix dengan Victoriannya, dengan mix era tahun 60-annya, dengan rock-locknya, tapi ornamen-ornamen seperti kayak topengnya itu juga seperti kayak penari-penari penari topeng iya, seperti itu, tapi saya hiasi dengan mutiara seperti agar lebih kepada klasiknya sih. Ini kita lihat memang ada pernak-pernik tersendiri. Itu dia mungkin apakah itu sesuatu hal inovasi yang harus ditampilkan oleh seorang desainer saat dia memamerkan busananya di runway JFW? Ya, kenapa sih panggung fashion disebutnya runway? Runway itu kan maksudnya landasan untuk terbang gitu ya. Jadinya memang disinilah tempat terciptanya ide-ide baru, tawaran-tawaran baru, proposisi baru dari para desainer tentunya. Jadinya itulah yang memang selalu kita ingin kembangkan gitu. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita melihat fashion dari tahun ke tahun dari sejarahnya, sebenarnya kan gayanya tuh tidak terlalu banyak berubah, tetapi gaya padu padannya itu yang kemudian itu yang berinovasi, yang menjadi sebuah inovasi dan proporsi yang baru. Oke, baik, kita jeda sebentar, kita kembali berdialog setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang yang akan membahas tentang Jakarta Fashion Week 2015 yang dijadikan sebagai panggung para desainer muda. Nah Dias, seperti biasa dan di setiap tahunnya JFW sepertinya selalu menggandeng pihak-pihak internasional juga. Kalau untuk tahun ini ada British Council dan dari desainer Jepang. Itu apa sih sebenarnya tujuannya? Sebenarnya gini, yang suatu hal yang sangat kita banggakan dan tentunya syukuri adalah kini Jakarta Fashion Week kian diperhitungkan oleh para pelaku industri mode di seluruh dunia gitu. Jadinya dunia kami menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai ajang Fashion Week dan juga institusi-institusi yang mengembangkan kapasitas industri mode, seperti misalnya untuk dari acara-acara mode Jakarta Fashion Week memiliki kerjasama khusus dengan Seoul Fashion Week, juga dengan Tokyo Fashion Week, dengan Bangkok International Fashion Fair. Lalu juga kita baru saja announce di JFW kemarin kita akan memiliki sebuah kerjasama khusus dengan Melbourne Fashion Festival, dan juga akan ada sebuah kelembagaan yang akan bernama Australia Indonesia Fashion Alliance, di mana kita akan saling mempromosikan ini. Tetapi saya rasa yang lebih penting lagi adalah dunia makin menyadari bahwa Indonesia merupakan sebuah pasar yang sangat-sangat potensial untuk mereka. Pasar untuk fashion yang besar ya, pasar fashion yang besar sekali. Oleh karena itulah juga ada beberapa desainer internasional yang memutuskan untuk menghadirkan karya mereka di sini. Seperti ada desainer dari London Fashion Week dari Inggris, Kitty Joseph. Kemudian ada 3 desainer dari Jepang, Somarta, Motonari Ono, dan Mannequins Jepang. Kemudian ada 2 desainer Thailand, ada Tui dan Disaya yang tampil di Catwalk Jakarta Fashion Week. Kemudian ada 3 desainer dari Korea yang tampil di Fashion Week, plus 4 lagi desainer dari Thailand yang internasional pun turut datang untuk berpartisipasi di Jakarta Fashion Week. Iya, sebenarnya lebih daripada berpartisipasi, tetapi mereka datang ke sini untuk karena mereka percaya dengan potensi pasarnya. Jadi sebenarnya gini, yang namanya Fashion Week gitu kan, meskipun dengan segala kegemerlapan show yang kita tampilkan dengan cara presentasi yang tentunya hampir seperti hiburan, tetapi sebenarnya yang namanya Fashion Week ini kan sebenarnya pameran dagang. Jadi kita nggak ada bedanya dengan Trade Expo, dengan Auto Expo, dengan lain-lain, tapi hanya
hanya saja yang kita jajakan adalah lebih indah, barang-barang muda, okay. barang-barang fashion, tapi ini sebenarnya kan adalah pameran dagang. Nah, Barli sendiri memanfaatkan event Jakarta Fashion Week ini sebagai media untuk itu tadi, menjual, retail seperti itu, seperti apa? Pastinya tentunya, karena seperti Dias bilang bahwa memang ini kan bukan hanya untuk ajang, tapi memang fashion spotnya udah jelas gitu. Memang kita pada saat kita presentasi gitu kan, berarti kita bisa memperlihatkan, dan apalagi kita bisa misalnya dari beberapa kunjungan dan beberapa media bisa melihat apakah dia memang produknya ready to wear, apakah yang lebih ke couture gitu misalnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita couture pun seperti ini kan juga sebenarnya adalah high end ready to wear. Jadi basicnya masih bisa dipakai gitu. Dan kalau misalnya sekarang sebagai wadah yang memang bisa memberikan semua seperti ini, ya saya rasa bagus sekali sih. Gitu. Kalau kita melihat rancangan Barli dan melihat momen dari JFW yang banyak kolaborasi dengan pihak internasional, desainer internasional, Barli memang memanfaatkan budaya Indonesia sekaligus sebagai media untuk memasarkan budaya Indonesia lewat fashion kah? Iya, betul. Karena memang saya setiap tahun itu, dalam tahun ini saya punya tema yaitu Royal Javanese. Karena memang saya, maksudnya kita bisa menggabungkan antara sisi Indonesia gitu tanpa melupakan ya kan bahwa misalnya heritage of Indonesia itu sangat kuat sekali dengan seperti pengrajinnya, seperti culture-nya, seperti budayanya yang tadi saya bilang, bahwa mungkin seperti masyarakatnya tentunya itu menjadi inspirasi, dan tentunya dari sumber-sumber tersebut bisa saya tuangkan dan bisa saya develop gitu loh. Oke, baik. Nah, untuk Jakarta Fashion Week sendiri, apakah memang mengklasifikasikan para desainernya rancangannya harus mewakili budaya Indonesia kah? Atau harus seperti apa sih selama ini? Tentunya tidak, tetapi memang Jakarta Fashion yang nanti akan kita bicarakan berikutnya ya. Kalau misalnya sebenarnya yang menjadi sebuah unique selling propositions dari para desainer Indonesia adalah tentunya warisan budaya kita sendiri. Warisan budaya yang tentunya memang memperkaya kita. Jadinya gini, kalau misalnya desainer Indonesia yang saya senang sekali adalah mereka selalu menampilkan warisan budaya dalam rancangan mereka. Seperti busana yang dikenakan tetapi Dias yang sekarang makin berkembang dengan telah diadakan Jakarta Fashion Week selama 7 tahun dan desainer-desainer juga muda terus. Sekarang kalau misalnya zaman dulu kan warisan budaya Indonesia itu selalu tampilannya dalam bentuk yang etnik kan. Maksudnya bukan kaku sih, lebih etnik, lebih eksotik gitu. Tapi kalau sekarang banyak sekali desainer menerapkan karya-karya yang sangat kental warisan budaya dalam sebuah presentasi yang kontemporer. Kayak misalnya saya pakai sweatshirt, maksudnya siluet kaos. Tapi dari kain songket ya? Tapi dari songket Palembang, ini adalah dari Stephen Wong. Sementara Barli menampilkan kreasi high end ready to wear yang lebih cocok untuk cocktail wear, evening wear. Tapi sebenarnya itu menggunakan siluet kebaya siluet kebaya. Jadi maksudnya sangat versatile gitu kan. Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Setelah jeda kami segera kembali. Ya, Anda kembali di Jurnal Siang. Dialog hari ini kita akan kembali berbincang masih soal Jakarta Fashion Week. Ekonomi kreatif, istilah yang mungkin belakangan sering sekali kita dengar. Nah, dunia fashion untuk ekonomi kreatif kira-kira seperti apa? Sudah pasti akan berkembang pesat seperti itu ya. Seperti apa? Tentunya fashion memang merupakan satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif, dan fashion adalah subsektor fashion menjadi penyumbang terbesar dalam ekonomi yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif, maksudnya nilai ekonomisnya. Jadinya saya rasa tentu saja ya memang menjadi sangat penting gitu loh, karena kurang lebih ada sekarang lebih dari 1 juta jiwa yang bekerja dalam industri fashion dan termasuk turunan-turunannya. Dan maksudnya gini, memang kalau misalnya apa yang ditampilkan di Jakarta Fashion Week itu kan adalah kalau misalnya pemirsa di rumah sering minum kopi-kopi yang di kafe-kafe itu kan banyak lapisan-lapisannya. Kita mungkin adalah frothnya, busanya, tapi trickle down effect-nya, turunannya ke bawah itu banyak. Jadi contohnya kayak misalnya yang saya pakai ini kan karya desainer yang Barli tampilkan di karya desainer. Tapi kan di balik semua ini kita ada penenunnya, ada pengrajin, ada pengrajinnya, itu yang kita sebutkan adalah namanya ekonomi kreatif. Dan kreatifnya tuh ada di desainernya. Apakah dia pembuat dari aksesoris kah, apakah penenunnya, apa pembatiknya kah, atau pembordirnya kan, gitu. Salah satu itu yang bisa menyumbangkan. Mungkin sekarang udah bisa lebih dari 5% untuk kepada pemerintah, dan tentunya makanya industri ekonomi kreatif ini sangat tinggi sekali. Nah, Barli sebagai desainer sendiri melihat respon dari fashion di internasional terhadap fashion kita Indonesia itu
mereka seperti apa melihat fashion lokal di Indonesia? Untuk pemerintah apa luarnya? Untuk dari dunia fashion di luar. Dari luar. Tentunya pastinya nggak akan kalah juga karena memang dengan kita kalau dikumpulkan bisa lebih dari 300 ya Dias ya untuk desainernya dan tentunya. Dan memang setiap tahun juga udah punya platform yang seperti Jakarta Fashion Week buat, dan memang platformnya hampir sama dengan seperti luar, bukan hampir sama lagi tapi memang kita mengikuti seperti dia tadi bilang bahwa pada saat tren sekarang itu akan muncul nanti di spring summer atau di fall winter tahun depan gitu. Jadi kita sudah mengikuti alur-alur seperti itu. Itu untuk fashion ya, tapi kalau dari pemerintah sendiri kira-kira merasakan mereka mendukung ekonomi kreatif di bidang fashion ini tidak sih? Kalau misalnya saya bisa bilang sih dalam artian gini, kita inisiatif kita di Jakarta Fashion Week itu banyak sekali didukung oleh pemerintahan. Jadi seperti contohnya program Indonesia Fashion Forward yang merupakan program pengembangan kapasitas dari beberapa label fashion Indonesia untuk menembus pasar internasional, itu dananya didukung pada waktu itu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian salah satu aktivitas kami Fashion Link, di mana para desainer menampilkan koleksi mereka dalam bentuk pameran dagang untuk kemudian diperlihatkan kepada buyer dan pers internasional, itu juga didukung penuh oleh Kementerian Perdagangan. Jadi pemerintah sudah cukup mendukung untuk industri fashion. Ya, saya rasa sih memang pemerintah itu sangat mendukung sebenarnya. Gitu loh, cuman memang cara-cara yang pemerintah berikan dukungannya itu memang beda-beda dan banyak sekali. Yang dilakukan melalui Jakarta Fashion Week memang adalah sesuatu dukungan yang telah kita polakan sejak awal dan bicarakan secara bersama, secara intensif dengan dua kementerian tersebut agar merupakan dukungan yang strategis gitu. Dan sinerginya itu jelas makin dan sinerginya jelas. Dan kita juga berbicara lagi dengan beberapa kementerian yang memang akan mendukung ekonomi kreatif seperti perindustrian dan juga koperasi dan UMKM gitu. Maksudnya tentang bagaimana dukungan-dukungan strategis ini dapat bisa kemudian mengembangkan kapasitas daripada industri mode Indonesia. Karena memang kalau misalnya saya percaya tugas pemerintah yang paling utama itu adalah mengembangkan kapasitas daripada industrinya itu sendiri. Oke. Kita jeda sebentar. Ya pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang, kami segera kembali. Yang masih kembali di Dialog Jurnal Siang, Jakarta Fashion Week sebagai panggung desainer muda. Barli, kita melihat sekarang ini sepertinya banyak bermunculan fashionpreneur, kita menyebutnya seperti itu ya. Betul. Apakah sebenarnya menggeluti dunia fashion, usaha di bidang fashion itu jadi sebegitu mudahnya kah atau seperti apa? Kalau sekarang sih saya rasa semakin mudah ya. Makin mudah justru ya. Mudah. Jadi karena kalau kita lihat bahwa memang, dan itu sah-sah aja karena memang jika memang punya komitmen dan memang punya modal atau capital yang didukung oleh mungkin dari latar belakangnya juga, itu sah-sah aja. Tapi yang penting balik lagi dia siap nggak terjun dalam industri seperti ini gitu. Karena memang kalau tidak siap akan bahaya tentunya, tapi terjun siap bebas. Nah, gitu. Siapnya itu adalah dari kualitas tentunya satu. Yang kedua dari creativity ya kan, maksudnya secara orisinalnya dan lain-lain. Yang tentunya bisa pengembangan yang saya bilang bahwa mengembangkan sesuatu dari historical value-nya, seperti yang saya kembangkan. Ya, kita tarik ke belakang, apakah itu dari kebaya encimnya, dari bordirnya, gitu, dari Victoriannya, seperti itu. Dan itu kemampuan. Tapi dari kemampuan individunya juga untuk mungkin basic mendesain. Nah, itu yang saya mau bilang karena bagi Barli ini terlihat mudah karena Barli memang orang yang memiliki sebuah kemampuan yang sangat spesial. Sebenarnya jadi dalam artian gini, zaman sekarang gitu, maksudnya ini sudah bukan zaman lagi desainer bukan desainer itu, tapi ini semuanya adalah, sekali lagi saya bilang, ini kadang ada sebuah industri itu menjadi sebuah merek dagang gitu. Jadinya Barli Asmara adalah sebuah merek dagang di mana ada Barli Asmara desainernya, ada kemudian tim kreatifnya, ada lagi tim marketingnya, tim komunikasinya, tim strategi. Jadi harus membutuhkan sebuah perusahaan yang kuat. Jadinya sebenarnya untuk tidak hanya individunya sendiri sebagai desainer ya? Tidak hanya individunya sendiri. Jadi gini, zaman sekarang diperlukan kan sekarang merek dagang fashion itu banyak sekali. Jadinya kreativitas itu tentunya tidak mencukupi untuk kemudian bisa menembus pasar dengan bebas. Yang diperlukan adalah visi strategis, pengetahuan yang jelas untuk target market. Dan yang paling penting adalah akses untuk pendanaan. Gitu. Jadi adalah keempat hal tersebut, kemudian baru sebuah merek dagang fashion atau brand itu dapat
berkembang menjadi luar biasa seperti Barli Asmara. Jadi Tetapi untuk para individual kreatif di luar sana, justru karena banyak sekali kemudian bermunculan merek dagang fashion atau brand-brand fashion yang sekarang makin banyak bermunculan, justru itulah kesempatannya banyak sekali untuk orang sekarang bisa menjadi bagian dari tim desain, muncul bisa fashionpreneur itu tadi banyak dari ya? bukan kalau fashionpreneur itu adalah orang-orang yang kemudian menciptakan merek dagang fashion tersebut. Kemudian mereka lah yang harus mencari akses untuk pendanaan, mereka lah yang harus punya visi untuk strateginya, mereka lah yang harus mengenali target marketnya, itu adalah fashionpreneur. Tetapi untuk sekarang terbuka sekali, banyak sekali kesempatan untuk bekerja menjadi satu bagian dari tim sebuah brand. Jadi bisa jadi desainer, bisa jadi bagian marketing, bisa jadi PR, ataupun sekarang dunia media juga makin berkembang kan, kita butuh sekali fashion editor yang handal, fashion journalist yang handal, dan untuk dunia komersilnya kita butuh sekali stylist yang handal. Itu sangat dibutuhkan. Berarti tidak hanya kemampuan dalam mendesain dan membuat jadi sebuah busana yang bagus, tapi juga butuh tim dan memang karena ini memasarkan seperti itu ya intinya dari. Karena ini kan adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi Barli adalah sebenarnya adalah the CEO akan menjadi satu perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya yang Cakri bilang tadi bahwa memang banyak industri muda yang memang akhirnya bisa beralih ke fashion. Nah, seperti ini contohnya seperti kayak artis kan sekarang sudah mulai menggeluti gitu kan. Nah, ini ya mungkin dia memberikan salah satu memanfaatkan ya gitu, bahwa keadaan bahwa memang pada saat dia jadi profesi sebagai artis dia bisa meluncurkan suatu produk gitu, jadi gabungkan sebenarnya karena sosial media juga tinggi dan di saat mereka siasat memasarkan juga ya karena tapi di saat kemudian mereka bisa maksudnya kan image memang paling penting itu yang kedepannya, tetapi mereka pun kan harus mengedepankan memang produk-produk yang berkualitas, dan saya rasa sukses itu adalah Ivan Gunawan, Daniel Mananta, itu maksudnya karena tidak hanya karena akses ke pasar mereka punya, akses ke pendanaan mereka punya, tapi mereka membackup-nya dengan produk-produk yang memang bagus, berkualitas tinggi, dan akhirnya laku di pasaran. Baik. Dan harapan yang terakhir adalah harapan dari, singkat saja, harapan untuk para desainer muda yang ingin bergabung ke dunia fashion sekarang untuk ekonomi kreatifnya dari Barli sebagai seorang desainer. Bagi saya sih, kalau saya kan udah 15 tahun dan tidak akan pernah putus karena fashion buat saya itu passion saya gitu, dan hasrat saya untuk saya menjadi salah satu legend yang seperti dia bilang bahwa akhirnya build up-nya tuh terus ke atas gitu kan, memang jadi sebagai CEO juga, dan untuk industri muda saya sebaiknya komitmen itu cukup harus kuat sih gitu. Komitmen. Jadi, gitu. Oke, nah dia sendiri untuk yang berpartisipasi untuk next Jakarta Fashion Week mungkin harapannya akan seperti apa? Untuk industri fashionnya ya, kalau misalnya menurut saya adalah jangan tersilaukan oleh segala keglamoran daripada industri ini. Ini adalah industri yang memang membutuhkan suatu kerja keras, industri yang membutuhkan suatu kemampuan khusus, industri yang banyak pihak juga, industri yang membutuhkan faktor pendidikan juga, gitu kan. Jadinya memang apapun yang semua yang Barli bilang itu benar. Jadi ini adalah sebuah industri penggerak roda ekonomi, gitu. Jadi Jakarta Fashion Week adalah sebuah pameran dagang di mana para talenta mode Indonesia memamerkan karya mereka sebagai komoditas industri. Jadinya industrinya itu yang harus dikedepankan. Dan dukungan pemerintah juga tetap dinantikan oleh para desainer ya. Oke, baik. Terima kasih kehadiran Antar Dias dan Barli. Sukses terus di dunia fashion. Amin, terima kasih. Amin. Ya pemirsa, sekian Dialog Jurnal Siang. Tetaplah di Berita 1, kami segera kembali.